Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya, Tata Hobbies Vlogger. Nah, oke, kali ini saya sudah sediakan beberapa oli samping ya, atau merek oli samping. Kali ini pembahasan kita akan membahas tentang oli samping atau tips cara memilih oli samping untuk harian ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi dari judul aja udah jelas ya. Jadi kali ini saya akan berbagi tips untuk teman-teman eh, yang bingung gitu ya memilih oli samping untuk harian ya. Aspeknya itu atau tips-tipsnya itu apa aja gitu yang harus diperhatikan. Oke, mungkin untuk yang pertama dari harga ya. Karena motornya untuk harian, pastikan harganya jangan terlalu mahal ya. Karena apa? Nanti takutnya gini, ketika kalian motornya dipakai harian, otomatis kan oli samping itu akan cepat habis ya. Kalau oli mesin katakanlah bolehlah beli yang mahal untuk oli mesin karena untuk 2 tak itu tidak terlalu tidak terlalu riskan ya untuk oli mesin. Tapi tetap harus yang bagus juga supaya kopling-koplingnya awet, kampas koplingnya ya, dan gigi sekunder dan primernya tidak cepat kena juga. Wajib yang bagus juga. Tapi kalau oli samping itu kan berbeda ya, karena pemakaiannya harian misalkan ya, otomatis cepat habis. Dan kalau misalkan kalian pakai harga oli samping yang terlalu mahal, nanti takutnya kalian malah menjadi gonta-ganti merek oli samping. Itu tidak saya anjurkan ya untuk gonta-ganti oli samping. Jadi sekarang permasalahannya itu kadang ada yang suka nanya gitu ya ke saya, seperti teman saya dari Lombok, Bro Jeta ya. Tadi juga bertanya katanya, "Bang, saran oli samping yang bagus buat harian apa sih gitu bengkel?" Saya merekomendasikan oli Motul ya. Oli Motul memang bagus ya, tapi bisa konsisten nggak dengan oli Motulnya ya? Kalau misalkan tidak konsisten, malah gonta-ganti merek oli, itu akhirnya mesin motor bukannya jadi bagus malah jadi rusak ya, karena setiap oli itu mempunyai aditif yang berbeda. Oke bro, jadi lebih baik oli samping itu yang membuat kalian itu nyaman untuk membelinya ya, karena motornya misalkan dipakai daily use ataupun ya istilahnya kadang duit kita ada, kadang duit kita itu tidak ada. Ya lebih baik pakai oli samping eh, yang murah yang pas di kantong ya. Oke, jadi semua oli yang di depan ini adalah oli rekomendasi dari saya ya. Ada Castrol kemasan baru, terus Castrol kemasan lama, ada Epalu Pro, ada Idemitsu, ada Gasoli. Nah, itu untuk rotary itu nanti sebagai pencontohan oli yang tidak bisa dipakai buat dimasukin ke wadah oli samping ya. Nanti ya saya bahas. Oke, kita lanjutkan ke oli samping untuk daily use ya. Jadi untuk pertama harga ya, karena kita harus konsisten menggunakan oli samping. Contoh misal kalian mau pakai Castrol harga di 36.000 ataupun Gasoli ya harga di sekitar 38.000 atau Idemitsu 50.000 atau Epalu Pro yang 30.000. Nah, itu kalian boleh, yaitu oli rekomendasi semua dari saya. Itu bagus ya, sesuaikan aja dengan kemauan mesin, terus kemampuan dompet ya. Untuk membeli seperti saya pakai Epalu Pro selalu ya. Karena oli itu dari semua oli ini adalah oli yang terwangi, termurah ya. Kalau terbaik saya tidak bisa bilang terbaik karena mungkin nanti takutnya ada orang yang bilang ah jelek gitu ya. Karena sebelumnya memang saya sudah pernah bilang bahwa Epalu Pro adalah oli daur ulang. Tapi gini ya kualitasnya ya menurut saya, karena memang sampai saat ini saya masih pakai oli Epalu Pro, nggak pernah ganti oli ya, masih pakai Epalu Pro, masih jos-jos aja motornya. Terus saya juga dipakai di Ninja ya untuk oli Epalu Pro-nya. Oke, yang kedua ya, harus melihat spesifikasi ya untuk harian itu ya, perhatikan ya. Nah, kalian itu harus mempunyai standar ya. Oke, kita lihat standarnya. Harus memenuhi JASO FC. Itu yang kedua ya. Spesifikasinya JASO FC tuh.
Kalau nggak Jaso FC cukup yang API TC ya, itu sama aja ya, cuman perbedaan masalah standar Jepang ataupun standar Eropa ya untuk FC atau TC itu sama ya. Berarti kalau nanti ada yang lebih bagus berarti FD dan TD ya, sama aja itu. Jadi FC, TC sama. Oke, yang kedua itu ya, spesifikasi olinya untuk harian itu minimal Jaso FC. Ya, kalau misalkan ada duit pakai Jaso FD. Tapi ingat, harus konsisten ya, harus konsisten. Nah, buat yang terlanjur beli oli mahal, tapi untuk masa depannya nggak ada ya, ada kemungkinan pakai yang murah lagi. Saya sarankan buruan ganti olinya, pakai yang kalian kebeli ya, mau pakai Idemitsu, mau pakai Epalu-Pro, mau pakai Gasoli, mau pakai Castrol, terserah ya. Oke, itu yang kedua dari spesifikasi ya. Spesifikasinya minimal Jaso FC. Yang Jaso FB gimana? Menurut saya jangan pakai ya, terlalu berkerak dan berasap. Menurut saya jangan ya. Karena itu Jaso FB itu biasanya dipakai untuk mesin pemotong rumput atau chainsaw ya. Senso kalau kata orang Sunda mah ya. Jadi nggak saya rekomendasikan ya untuk Jaso FB. Oke, spesifikasi. Oke, yang ketiga lanjut. Oke, mungkin untuk yang ketiga ini sangat penting nih ya. Ini adalah mengenai masalah kekentalan oli ya. Kenapa membahas kekentalan oli? Oke. Jadi seperti oli rotari ini ya. Ini sangat kental sekali. Ini bisa dikatakan adalah oli racing ya, rotari. Oli racing itu ada di Motul Road Race ya. Terus Castrol A747 ya yang saya tahu. Terus ada juga yang dari Gasoli. Tapi bukan seperti ini kemasannya. Gasoli Evolution harganya juga lumayan mahal ya. Itu saya tidak sarankan dicampur ke wadah oli samping. Meskipun ada mekanik ya, mekanik yang istilahnya mekanik besar. Itu mereka berani memasukkan oli racing, oli samping racing ke dalam wadah oli samping. Nah itu menurut saya kalau untuk harian ya, untuk kita-kita itu menurut saya kurang cocok ya. Karena selain harganya mahal, olinya juga sangat kental. Jadi kita itu harus memastikan pompa oli itu benar-benar sehat ya, benar-benar sehat ya. Jadi olinya itu sangat kental melebihi Epalu-Pro ya. Epalu-Pro aja dibandingkan Gasoli dan Castrol ini udah paling kental yang ini Epalu-Pro lebih kental ya. Apalagi oli seperti rotari ataupun oli racing lainnya ya seperti Motul Road Racing, terus Castrol A47 A747 terus sama Gasoli Evolution itu sangat kental ya untuk olinya juga sangat pekat. Itu memang khususnya itu dipakai untuk ke campuran bahan bakar di tangki ya. Jadi di mix dulu gitu baru dimasukin ke tangki. Itu perbedaannya ya. Jadi jangan sampai salah. Ada juga yang bilang pokoknya aman gitu ya bisa dimasukin ke pompa oli ya selagi pompa olinya memang baru ataupun sering dicek gitu ya pompa olinya pasti aman-aman aja tapi menurut saya tidak rekomendasi ya. Karena pompa oli itu bekerjanya akan lebih berat, otomatis daya hisapnya itu nanti berkurang karena olinya terlalu kental. Jadi saya nggak rekomendasikan ya oli racing dipakai harian dan dimasukkan ke dalam wadah oli samping yang di motor, itu nggak rekomendasi. Kekentalan yang wajar itu ya seperti ini nih ya, seperti saya contohkan Idemitsu. Mungkin kemarin udah bosan ya lihat kekentalannya dari Epalu Pro. Kalau Castrol udah encer lah ya, sama Gasoli encer banget ya. Cuma udah aman deh pokoknya buat harian. Ini kalau penasaran nih buat yang Idemitsu kekentalannya seperti apa. Nah, seperti ini ya. Tuh. Ya masih nggak akan beda jauh sama oli Gasoli, sama Castrol, sama Epalu Pro ya segini. Ini memang standar untuk dipakai harian. Nah, segini ya. Ya masih wangian gitu sih, masih wangian Epalu Pro ya sama Idemitsu juga. Tuh ya.
Ini kalau racing nggak kayak gini loh, nggak encer gini ya kalau racing. Ya mirip-mirip sama mungkin oli Mesran ya, Mesran yang Mesran Super atau diesel. Kental banget oli racing itu ya. Ya kalau misalkan kalian mau tahu kekentalan oli racing, versi murahnya beli aja Rotary. Kalian lihat sendiri Rotary kayak apa kentalnya. Itu sama kayak oli-oli racing ya. Kekentalannya segitu. Makanya saya tidak sarankan menggunakan oli racing. Selain mahal juga kekentalannya sangat berbeda ya. Nanti bukannya bagus ya pakai oli mahal, motor kalian malah jadi bermasalah. Banyak kok contoh yang bermasalah gara-gara pakai oli racing dituangin ke wadah oli samping, motornya ngejim. Yang salah bukan oli sampingnya ya. Jelas nanti yang disalahin pompa olinya gitu ya. Tidak berjalan dengan baik gitu ya. Tidak lancar ya karena terlalu kental itu ya. Nah, mungkin 3 aspek itu ya yang harus kalian perhatikan dari penggunaan oli samping yang cocok untuk harian ya. Harga ya, standar spesifikasi, sama harus tahu oli samping yang bisa dimasukkan ke wadah oli samping atau hanya cocok untuk dimix di tangki ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungan like, komen, dan subscribe-nya supaya tidak ketinggalan berita otomotif seputar 2 taknya dari saya. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalian juga boleh komen, ataupun kalian ingin kopi darat di WA boleh sama saya ya. Tinggal minta aja di komen, nanti saya kasih nomor WA-nya supaya tanya-tanyanya lebih enak gitu ya, ataupun bisa saling kirim video gitu ya ke saya ataupun foto. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.